Itu tuh yang jujurnya itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak bisa difoto sama wartawan. Ya, di depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena ada satupun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Anu gimana? Di sini. Sehingga hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuki medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, Iya, itu bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Season Bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang tersambung dari seluruh angkatan. Anggota 08
angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kebutuhan perempuan, kepentingan kaum rentan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut dalam kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Oke. Musik lagi. Musik dulu.
Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi. Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu banyak PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi kami untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meluruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me. Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando juga? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli, Raja Juli nggak nyala. kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti, Mbak Dea Tunggal Esti, insya Allah. gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa di. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang ikut caleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang apa ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala karena kita benar-benar sampai jujur aja kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan. Kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan dan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah mulai habis lipatnya gitu. Nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copres karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang Bro selalu pulang Bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana
Siap-siap untuk datang ke KPU. Orang-orang masa depan demi PSI yang untuk berjuang. PSI, 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 Kiri dulu bang. Siapa sih? Giring ya? Giring sama? Itu gitu. Itu tuh yang jubirnya itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti kita bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Siap bro. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi.
Oh, lagi pada minum. Satu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Bandung panas. Di sini. Jenderal, hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Iya. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan rebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kebutuhan perempuan, kepentingan kaum rentan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jamu misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI.
pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu, bagi kami di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi demi untuk ikut daftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik pada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando bilang? Saya maju di dapil saya yaitu Jabar 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli, Raja Juli nggak nyala. kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti, Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah
gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan PP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak jajaran TNI Polri yang ikut caleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil. siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang gini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang daftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman teman-teman? Kasihan teman-teman saya udah suaranya udah mulai habis di depan nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Rasis yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang terus selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Februari 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? Kasih 2024.
Kiri dulu bang. Oke. Siapanya sih? Giring sama? Itu tuh yang jubirnya itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar barisan. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesepan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Bandung panas. Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuki medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak.
Jika banyak orang meremehkan kita, mereka Iya. Bentar doang, Pak. kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 90-an hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jago misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi. Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu mencari PSI kami sangat-sangat menghargai. Karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapatkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg sesudah Pak Ade Armando juga? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli, Raja Juli nggak nyala. kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti, Mbak Dia Tunggal Esti, insya Allah. gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Janik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan. Kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya. Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah mulai habis depannya nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copres karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu ingin menangis. Tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang terus selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Februari 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana
Giring dulu bang. Siapa sih? Giring ya? Giring sama? Itu kita. Itu tuh yang jubirnya itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Saya foto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Tidak ada satupun yang tercecer di luar barisan. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Panggung panas. Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, Ayo mana? Ini langsung masuk foto.
mereka selesai. Iya. Itu. Bentar doang, Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang tersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu, kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu mencari PSI kami sangat menghargai karena memang sudah rela bangun pagi kami untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meluruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me. Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg sesudah Pak Ade Armando juga? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal SD. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi
sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI? Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang ikut caleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas, kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas, kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sempat ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan dan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah punya sih depannya ya, nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfungsi selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang.
Kiri dulu bang, kiri, anggur kiri. Oke, arahkan ya, sini. Siapanya sih? Giring ya? Giring sama? Itu tuh yang jujur itu bang. Ratu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo PPU?
nanti wartawan memanggil enak kan? Saya foto sama wartawan. Ya, ada kan KPU ada ke depan. Sehingga nanti kita bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar, tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU selain mendaftar secara administratif juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Oh, lagi pada minum. Kesepan dulu. Lagi minum dulu. Pak, boleh keluarga mau foto? Anu panas. Di sini. Sesungguhnya hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuki medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik. Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang tersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini
PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, perempuannya hanya jadi pelengkap, ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu, kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat jauh dalam kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sinta bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu banyak di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meluruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Mas? Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa di. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang ikut caleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih.
Siapa aja? Kalau boleh sebutin. Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih, karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama nah itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas, kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP ya. Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah mulai habis di depannya ya. Daftar ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang Rasulullah selalu pulang sama saya. Bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang.
Giring dulu bang. Gini. Giring. Oke. Arahkan ya. Siapanya sih? Giring ya? Giring sama? Itu gitu. Itu tuh yang jujur itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo PPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU, ada ke depan. Sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar, tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesepan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Panas.
aja nggak di sini. Jenderal, hari ini kita tunaikan tugas sejarah ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar doang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu, kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, hari Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu, bagi kami di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut daftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik pada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli, Raja Juli nggak nyala. kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti, Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Mungkin izin tanya hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan PP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya untuk teman-teman di PSI? Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak jajaran TNI Polri yang bercaleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya. Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Janik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat foto. Yeah.
Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo PPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Saya foto sama wartawan. Ya, ada depan PPU ada ke depan sehingga wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena satupun yang tercecer di luar mereka, semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih, Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih, Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih, Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Panggung panas. Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas sejarah ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga.
kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang tersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jago misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut-marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga hal haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
hari pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu mencari PSI kami sangat-sangat menghargai karena memang sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meluruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg sesudah Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau para Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Para Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal SD. Mbak Dea Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak TNI Polri yang yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau misalnya contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah punya habis lipat ya, nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis. Tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang dengan bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritas?
dulu bang. Oke. Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jujur itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak. Saya kira bukan wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan. Sehingga nanti kita bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar, tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Selesai dulu. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesempatan. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Pan gimana? Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, Ayo Pak, sini langsung masuk foto.
Mereka sangat besar. Gitu. Bentar doang, Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu. Kalau jago misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Season bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu, bagi kami PSI kami sangat-sangat menghargai. Nah, teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik pada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat, Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando Ya. Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dea Tunggal Esti, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Mungkin izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak TNI Polri yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas, kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas, kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Janik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP ya. Ya. Aman teman-teman? Kasihan teman-teman saya udah suaranya udah mulai habis depannya ya. Daftar ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Februari 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritas?
Giring dulu bang. Gini. Oke. Arahkan ya. Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Saya kira bukan wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Yang lain masuk barisan. Karena satupun yang tercecer di luar mereka, semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga
juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih cenderung? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih cenderung? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih cenderung? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak, boleh keluarga mau foto? Bandung panas. Di sini. Jenderal, hari ini kita tunaikan tugas sejarah ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuki medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak, mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar doang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 90-an hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Dreamers. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan.
Oleh karena itu, kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut dalam kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sinta bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu, bagi kami PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk meliput pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapatkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI,
Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg sesudah Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau para Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Para Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal Esti, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Mungkin izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia, bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak wajah TNI Polri yang yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya. Kalau semua dari satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama nah itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang
nggak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Brocan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai, jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya, yang jelas sih perkotaan. Kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang gini bos. Kalau misal contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang daftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi, TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP ya. Ya kan? Aman teman-teman? Kasihan teman-teman saya udah suaranya udah mulai habis di depannya ya. Daftar ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copres karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? Kasih 2024 pasti menang. Langsung nyanyi lagi dulu.
Siap-siap untuk jatuh ke KPU. Orang-orang keserupan demi PSI yang berjuang. PSI, 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 Kiri dulu bang. Kiri. Kiri. Oke. Arahkan ya. Siapanya sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jujur itu bang. Lalu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak bisa difoto sama wartawan. Ya, biar ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Yang lain masuk barisan karena satupun yang tercecer di luar barisan semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU selain mendaftar secara administratif juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa
Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesepan dulu. Lagi minum dulu. Pak, boleh keluar gak mau foto? Panggung panas. Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas sejarah ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuki medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, Iya. Bentar doang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang tersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya jadi pelengkap, ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut,
tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga hal haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Setuju? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu pencari PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk meliput pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg sesudah Pak Ade Armando juga? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Rajo Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Rajo Juli.
Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal Esti, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa di. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Brocan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu.
Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah mulai habis lipatnya gitu. Nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copres karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan, jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang Rasulullah selalu bilang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? Kasih 2024. Langsung nyanyi lagi dulu.
Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu gitu. Itu tuh yang jubir lo tuh bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Tidak ada satupun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Oh, lagi pada minum. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Bandung panas. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik. Maka
maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan rebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kebutuhan perempuan, kepentingan kaum rentan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, perempuannya hanya jadi pelengkap, ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister Bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu banyak di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi kami untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me. Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal SD. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak TNI Polri yang ikut caleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dari satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau misalnya contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang daftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah punya sih depannya ya. Nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritas?
Kiri dulu bang. Oke. Arahkan ya. Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir lo tuh bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesepan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Pan gimana? Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak.
Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar doang, Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jamu misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister Bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu mencari PSI kami sangat-sangat menghargai karena memang sudah rela bangun pagi demi untuk mengikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik pada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat, Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. Kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dea Tunggal Esti, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa gitu. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah
gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan PP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI? Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak jajaran TNI Polri yang bercaleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Janik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat foto.
dulu bang. Oke. Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir itu bang. Lalu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo PPU sehingga nanti wartawan mengambil enak. Saya foto sama wartawan. Ya, ada depan PPU ada ke depan. Sehingga kita tahu bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar, tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena satupun yang tercecer di luar mereka, semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Panggung panas. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, Ayo, masuk foto.
mereka skala besar. Itu bentar doang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan rebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang tersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jago misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut-marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga hal terharam hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu mencari PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi kami untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meluruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg sesudah Pak Ade Armando Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dea Tunggal Esti, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak TNI Polri yang yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas, kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas, kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sempat ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau misalnya contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang daftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah mulai habis lipat ya, nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap malu tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritas?
Kiri dulu bang. Kiri. Kiri. Oke. Arahkan ya. Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jujur itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo PPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Saya kira bukan sama wartawan. Ya, ada kantor KPU ada ke depan sehingga nanti kita bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan.
Siap bro. Ini datang ke kantor KPU selain mendaftar secara administratif juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh lagi pada minum. Kesempatan. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Pan gimana? Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, Ayo malah sini langsung masuk foto sebentar. mereka salah besar. Iya. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Season bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain
anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu. Kalau kamu misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Season bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari pagi-pagi, minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu, bagi kami di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik pada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan
arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat, Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Mas? Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa di. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak wajaran TNI Polri yang bercaleg? Banyak, alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama nah itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara.
Mas, kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang apa ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai, jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya, yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP ya. Ya. Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya udah suaranya udah mulai habis depannya ya. Daftar ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copres karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan, jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang Bro selalu bilang Bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? PSI 2024 menang, pasti menang. Langsung nyanyi lagi.
Siap-siap untuk orang-orang keserupan demi PSC yang memperjuangkan PSC, 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 Bang Giring turun bang. Gini. Oke. Arahkan ya. Siapa aja sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir lo tuh bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo PPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Saya kira bukan wartawan. Ya, ada depan KPU, ada ke depan. Sehingga nanti kalian bisa foto. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar, tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena satupun yang tercecer di luar mereka, semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU selain mendaftar secara administratif juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. Jokowi. Jokowi.
Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Bandung panas. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk ke medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar doang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan rebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Season Bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 90-an hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut dalam kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut,
tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sinta Bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu banyak di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi kami untuk meliput pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapatkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik pada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me. Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Rajo Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Rajo Juli.
Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal Esti, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa di. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? That's a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak wajah TNI Polri yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama nah itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya. Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Kota. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau misal contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah.
Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP ya. Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah mulai habis depannya ya. Nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Rasis yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? Kasih 2024 pasti menang. Langsung nyanyi lagi dulu. Kiri dulu bang, kiri.
Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir itu bang. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo PPU sehingga nanti wartawan mengambil enak bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena satupun yang tercecer di luar barisan, semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesepan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Panggung panas. Di sini. Sesungguhnya hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga
tenaga, jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang tersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya jadi pelengkap, ditaruh di sayap-sayap partai dulu. Kalau jamu misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga hal terharam hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu.
untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu mencari PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi demi untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal SD. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak TNI Polri yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas, kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas, kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Brocan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan. Kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan dan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah punya selipat gitu. Nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritas?
PSI 2024 langsung nyanyi lagi dulu. Kiri dulu bang. Oke. Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu kata. Itu tuh yang jujur itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk
bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enakan. Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU, ada ke depan. Sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar, tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Nggak ada satupun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih, Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih, Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih, Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Next. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Oh, lagi pada minum. Lagi minum dulu. Pak, boleh keluar gak mau foto? Panas. Di sini. Hari ini kita tunaikan tugas sejarah ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik. Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan rebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan seperti lansia, disabilitas,
Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, perempuannya hanya jadi pelengkap, ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu, kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sister Bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu banyak di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang.
Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meluruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat, Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Mas? Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang ikut caleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga,
Dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama nah itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Momo Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau misalnya contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang daftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah punya habis di depannya ya. Nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang Bro selalu pulang sama saya. Bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? Kasih 2024 menang, pasti menang. Langsung nyanyi lagi dulu.
Siap-siap untuk datang ke KPU. Orang-orang keseluruhan demi PSI yang mampu berjuang. PSI, 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 Kiri dulu bang. Kiri. Kiri. Oke. Arahkan ya. Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jujur itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Selesai dulu. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa
Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Pan gimana? Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan rebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jago misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada
ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Season bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, hari Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu, bagi kami di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk meliput pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik pada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Monggo, ya. Saya maju di dapil saya yaitu Jabar 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau para Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Para Jujui.
Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa di. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya untuk teman-teman di PSI? Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang bercaleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya. Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Janik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat foto.
siap-siap untuk datang ke KPU. Orang-orang keserupan demi PSC yang untuk berjuangkan. PSC, 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 Giring dulu bang. Gini. Kiri. Oke. Arahkan ya. Siapa aja sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Saya foto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena satupun yang tercecer di luar mereka, semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih, Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih, Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih, Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa
Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Panggung panas. Di sini. Siswa hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar doang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang tersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Tribuners Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu, kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut-marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI.
pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu mencari PSI kami sangat-sangat menghargai karena memang sudah rela bangun pagi demi untuk meliput pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meluruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me. Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg sesudah Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah
gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau pensiunan TNI Polri yang bercaleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas, kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas, kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah. Paling gampang ini bos, kalau misalnya contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu, Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah mulai habis lipatnya ya. Nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? PSI 2024
bersiap untuk datang ke KPU. Orang-orang keserupan demi PSI yang mampu berjuangkan. PSI, 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 Giring dulu bang. Gini. Giring. Oke. Arahkan ya. Siapa sih? Giring ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir lo tuh bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Tidak ada satupun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Selesai dulu. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita?
kita? Baik. Next. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Satu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Ban gimana? Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, Ayo marah sini langsung foto sebentar. mereka salah besar. Iya. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan rebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kebutuhan perempuan, kepentingan kaum rentan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut,
tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Season bro? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu, bagi kami di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut daftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik pada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando juga? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau para Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Para Jujui?
Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal SD, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Mungkin izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tetapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan. Kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu.
Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi, TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP ya. Ya. Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah mulai habis sempatnya ya. Daftar ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copres karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Rasis yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang Rasulullah selalu bilang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? Kasih 2024 pasti menang. Langsung nyanyi lagi dong. Giring dulu bang. Gini. Kiri.
Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jubir lo tuh bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo PPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Saya foto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Karena ada satu pun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesukaan dulu. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Bandung panas. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk ke medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah
tenaga, jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 90-an hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan Umum seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan? Terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda di kaki tempat, di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu, baru jam urusannya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu, kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut dalam kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Sinta Bro? Oke, musik lagi? Musik dulu.
untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu mencari PSI kami sangat-sangat menghargai, karena teman-teman sudah rela bangun pagi kami untuk meliput daftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapatkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me. Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dea Tunggal Esti, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Begini izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih, Mas. Dan kami rasa bahwa
Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan DP bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR RI. Dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota, yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak TNI Polri yang yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang ya. Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya. Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Kota. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau misal contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang boleh disebut dan nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP ya. Ya kan? Aman teman-teman? Kasihan teman-teman saya udah suaranya udah mulai habis depannya ya. Nggak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copres karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang berfirman selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang.
Kiri dulu bang. Kiri. Kiri. Oke. Arahkan ya. Siapa sih? Sharing ya? Giring sama? Itu tuh yang jujur itu bang. Lalu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Yang lain masuk barisan. Karena satupun yang tercecer di luar barisan, semua masuk barisan.
Siap bro. Ini datang ke kantor KPU, selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad, hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih, Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih, Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih, Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesepan dulu. Lagi minum dulu. Pak, boleh keluarga mau foto? Panggung panas. Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuki medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar doang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi Pemilihan seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju?
anak muda dan perempuannya hanya jadi pelengkap. Ditaruh di sayap-sayap partai dulu. Kalau jago misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut marut kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Setuju? Oke. Musik lagi? Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, hari Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu banyak di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk meliput pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meneruskan
arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg terus kemudian Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Raja Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Raja Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. kalau Mbak Dea Tunggal Esti. Mbak Dia Tunggal Esti, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa di. Mungkin izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara.
Mas, kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang apa ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Itu satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau bisa contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu. Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan kuotanya berlebihan dan yang daftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah punya sedikit ya, nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang Rasulullah selalu pulang bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritas?
Siap-siap untuk jatuh ke KPW. Orang-orang keserupan demi PSI yang berjuang. PSI, 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 Bang Giring dulu bang. Gini. Mantap Giring. Oke. Arahkan ya. Siapa sih? Giring ya? Giring sama? Itu kata. Itu tuh yang jujur itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Tidak ada satupun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. Jokowi. Jokowi.
Baik. Next. Tabung lagi, mainkan tabung lagi. Oh, lagi pada minum. Lagi minum dulu. Pak boleh keluar gak mau foto? Anu panas. Di sini. Jenderal, hari ini kita tunaikan tugas sejarah ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan semua tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik. Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan rebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik? Ya, halo Tribuners. Saat ini dapat kita saksikan para simpatisan Partai Solidaritas Indonesia masih terus meramaikan bagian depan pada ruas jalan depan kantor Komisi seperti lansia, disabilitas. Teman-teman setuju kita memperjuangkan itu? Kalau partai lain selama ini diam, maka PSI harus masuk ke parlemen untuk menyuarakan itu. Setuju? Berani? Oke. Sekali lagi ya, apa beda PSI dengan partai lain terkait perempuan, terkait anak muda? PSI menaruh perempuan dan anak muda dikasih tempat di baris terdepan, dipersilakan untuk bersuara dan berjuang. Kalau di partai lain, perempuannya jadi pelengkap, ditaruh di sayap-sayap partai dulu. Baru jago misalnya untuk sampai ke garis tengah, garis terdepan. Oleh karena itu kita mengemban suara rakyat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Pendidikan salah satu yang harus kita reformasi. Teman-teman tahu kemarin kita bersuara di Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena sangat carut dalam kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau PSI masuk parlemen dan menjadi pemenang dan dikasih pilihan untuk memilih kementerian, kita kalau bisa mengambil kementerian pendidikan. Karena semua permasalahan di bangsa ini dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka orang-orangnya pasti benar. Kalau pendidikannya mengedepankan integritas, kejujuran, maka maling-maling, tikus-tikus itu harusnya hilang. Setuju? Jadi kita harus tetap berintegritas dan pegang kebenaran. Masuk ke parlemen untuk bersih-bersih parlemen, oke? Satu lagi, di PSI seperti yang tadi teman kita sudah sebut, tidak ada caleg
yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual, itu haram hukumnya di PSI. Termasuk caleg-caleg pelaku atau terpidana korupsi, itu juga haram hukumnya di PSI. Jadi kita harus jaga value dari PSI itu bersama-sama. Setuju? Oke, musik lagi. Musik dulu. Teman-teman, terima kasih untuk media sudah datang hari ini pagi-pagi, Minggu pagi, jam 8 pagi sudah standby. Bagi kami itu banyak di PSI kami sangat-sangat menghargai karena teman-teman sudah rela bangun pagi-pagi demi untuk ikut pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini kami mendaftarkan 580 bacalek untuk DPR RI yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Di tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan sudah melebihi 30% seperti yang disyaratkan undang-undang. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacalek dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Kami berjanji akan meluruskan arah pemerataan pembangunan yang fondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Bagi kami, bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat. Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me. Jokowi is PSI. Kami mohon doa restu dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia membantu perjuangan kami. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Monggo, silakan. Itu maju nggak jadi caleg sesudah Pak Ade Armando gimana? Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. Kalau Pak Rajo Jakarta Juli, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar. Pak Rajo Juli. Raja Juli nggak nyala. Kalau
Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. Kalau Mbak Dea Tunggal ST. Mbak Dea Tunggal ST, insya Allah. Gimana tuh? Oh, di Jateng 5. Target kursinya berapa ya? DPR RI sendiri. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa nih. Mungkin izin tanya, hari ini PSI nampak menggunakan ini Pak Jokowi dan kata-kata tegak lurus. Padahal kita tahu PSI beberapa waktu yang lalu kan sudah mengusung Pak Ganjar. Kenapa nggak pakai ininya Pak Ganjar gitu? Kenapa Pak Jokowi? Padahal di 2019 ketika PSI juga mengusung Pak Jokowi, PSI nggak masuk ke parlemen gitu. Ketika nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bertanding di situ, kenapa PSI masih menggunakan campaign dengan Pak Jokowi? Sure. This is a very good question. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa hasil rembuk rakyat online yang sudah dilakukan oleh DPP PSI mengatakan bahwa pendukung kita itu majority memang mendukung Pak Ganjar. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa kita, Partai Solidaritas Indonesia, ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang tegak lurus kepada Pak Jokowi karena itu sih Mas. Dan kami rasa bahwa Jokowisme itu sekarang sudah menjadi sebuah gagasan, sebuah semangat untuk seluruh kader kita di seluruh Indonesia bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan yang beliau. Berarti dengan PSI masih terus menggunakan campaign bersama Pak Jokowi, masih yakin bahwa Pak Jokowi masih punya efek ekor jas ya itu teman-teman di PSI. Kita sih jujur lebih fokus ke saya sebagai ketua umum fokus ini bagaimana teman-teman saya semua harus masuk ke DPR dan bagaimana semua teman-teman saya di DPRD provinsi, di kabupaten kota yang mereka sudah berjuang membangun partai, yang mereka sudah berjuang melayani masyarakat. Cita-cita besar saya adalah mereka semua terpilih. Jadi kita sekarang fokus dulu ke pencalegan dan fokus gimana melanjutkan buat perjuangan Pak Jokowi. Mas, ada artis atau banyak pensiunan TNI Polri yang ikut caleg yang banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Siapa aja? Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati, terus ada Bro Mongol juga, dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Karena dia pemberitaannya lebih panjang, ya nggak? Kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, ya. Kalau untuk tadi Badai sama itu masuk maju dari dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Mas kenapa Mongol Sulawesi Utara. Mas kenapa PSI daftarnya hari terakhir yang sampai ada kendala teknis tersendiri atau gimana? Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga. Satu, kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, ya kan? Karena nanti sebelum teman-teman para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus memperbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah itu. Yes, Mas, dari target yang sudah tadi disebutkan, lumbung suara PSI itu ada di mana sih Mas? Disebutkan nggak? Perkotaan. Di mana tuh Mas? Ya yang jelas sih perkotaan, kota-kota besar kita alhamdulillah paling gampang ini bos. Kalau misalnya contoh di DKI Jakarta, itu yang daftar buat nyalek, berlimpah ruah. Kota Bandung juga seperti itu.
Surabaya, Tangsel, semuanya juga pasti banyak. Pokoknya kota-kota besar kita selalu berlebihan dan apa ya, kuotanya berlebihan yang mendaftar. Jadi harus ada seleksi dan lain-lain. Oke, siap. Satu lagi TNI Polri pensiunan adakah yang Ada. boleh disebut dan Nanti dong, kan saya bilang nanti kalau semua saya sebutin sekarang nanti Mas nggak mau datang ke DPP kan? Ya kan? Aman, teman-teman? Kasihan teman-teman saya suaranya udah punya hati simpan ya, nggak teriak ya. Oke, dah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindarilah sekarang topik-topik mengenai copras karena sudah tidak usah. Karena per hari ini kita tetap manut tegak lurus bersama Pak Jokowi. Yang saya cintai dan banggakan. Jujur saya terharu, ingin menangis, tapi sudah saatnya sekarang kita benar-benar bekerja bersama. Salah satu cirinya apa? Seperti yang Rasulullah selalu pulang sama saya. Bro, betul. Kalau keringat kita baunya sudah seperti keringat rakyat, berarti kemenangan sudah ada di depan mata. Karena kita pengen sarapan, kita pengen makan nasi uduk, kita pengen bersolidaritas, kita pengen nyanyi-nyanyi lagi. Dan ingat hari ini 14 Mei 2023, ketika nanti 14 Februari 2024 kita akan tertawa, teriak, menangis karena kita menang. Mana solidaritasmu? Kasih 2024 pasti menang. Langsung nyanyi lagi dulu.
sharing ya, giring sama. Itu tuh yang jujur itu bang. Satu. Datang bang. Yang pegang spanduk bisa nggak ngambil posisi di depan logo KPU sehingga nanti wartawan mengambil enak kan? Bisa difoto sama wartawan. Ya, ada depan KPU ada ke depan sehingga nanti wartawan bisa foto jauh. Kalau nggak percuma kita bikin spanduk besar-besar tapi nggak bisa difoto. Ya, yang lain masuk barisan. Tidak ada satupun yang tercecer di luar mereka. Semua masuk barisan. Ini datang ke kantor KPU. Selain mendaftar secara administratif, juga ingin berbuat tekad hendak bersama-sama mau bersih-bersih parlemen. Setuju? Mau apa sih Sandro? Coba teriakan yang keras. Mau apa sih Sandro? Bersih-bersih parlemen. Sekali lagi diulangi, mau apa sih Sandro? Kenapa parlemen harus dibersihkan? Ya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jokowi. 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 Siapa kita? Baik. Dan tabung lagi, mainkan tabung lagi. Ya. Oh, lagi pada minum. Kesempatan. Lagi minum dulu. Pak boleh keluarga mau foto? Bang gimana? Di sini. Jadi hari ini kita tunaikan tugas secara ini sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bersama kita masuk di medan laga dengan semangat solidaritas. Pak izin Pak mau foto Pak. Jika banyak orang meremehkan kita, mereka salah besar. Bentar Bang Pak. Kita berada di puncak usia, di mana kita bisa mengerahkan sebuah tenaga jiwa dan raga. Kita berada di puncak semangat untuk mengambil alih tanggung jawab membenahi Republik ini. Setuju? Maka kita akan datang dengan gagah berani. Kita akan berebut ruang-ruang politik yang tersedia untuk memastikan semua bisa dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat. Sis dan bro, hari ini adalah hari bersejarah.
Bukan semata bersejarah karena kita daftar ke KPU, bukan. Tapi hari ini semangat kita adalah semangat yang bersambung dari seluruh angkatan. Angkatan 08, angkatan 20-an, angkatan 30-an, angkatan 45, angkatan 60-an, angkatan 98 hingga kita hari ini. Sudah siap musik?